Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Para jamaah sekalian, Bapak dan Ibu-ibu yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kali ini kita masih melanjutkan tentang hukuman had bagi peminum dan keterangan tentang masalah muskir atau tentang perihal mabuk. Kita lihat hadis yang ke-10 dalam bab ini, yaitu dari Ibnu Abbas yang membicarakan tentang ada minuman yang disebut nabith dan bagaimana hukumnya. Pak Slamet baca. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dibikinkan rendaman kismis dalam tempat minuman. Beliau minum pada hari itu, besok dan besok lusa. Pada sore hari ketiga, beliau minum dan diberikan kepada orang lain. Apabila masih ada lebihnya, beliau tumpahkan. Hadis riwayat Muslim. Taib. Rasulullah SAW pernah, ini tentang minuman nabith. Nabith itu perasan kurma yang ada pada apa tadi Pak Slamet awalnya? Rendaman. Yang ada pada rendaman kismis. Kemudian dilanjutkan. Kemudian setelah direndam terus diminum. Kemudian setelah direndam itu diminum. Minumnya itu di hari pertama, lalu beliau minum lagi lanjut di hari kedua, lalu beliau minum lagi lanjut di hari ketiga. Lalu dikatakan di sini setelah sore hari pada hari ketiga beliau tumpahkan. Ya, beliau itu tumpahkan. Kesimpulannya di sini bisa dicatat. Perasan kurma yang disebut nabith, perasan kurma yang disebut nabith masih boleh diminum dengan catatan tidak memabukkan. Dengan catatan tidak memabukkan. Ada kesimpulan dari Imam Nawawi, beliau katakan dalam hadis ini fi hazil ahadis dalalatun ala jawazil intibas. Dalam hadis ini boleh kita membuat nabis, perasan kurma tadi. Wa jawazu syurbun nabis, dan boleh minum nabis tadi perasan kurma. Madam mahuluwan lam yataghayyar wa lam yaghul. Selama itu tidak terlalu manis. Wa hadza jaizun, bolehnya minum nabis ini ijma atau kesepakatan para ulama. Artinya di sini Bapak Ibu-ibu sekalian, ada minuman yang awalnya itu tidak
punya sifat memabukkan. Namun karena didiamkan dalam waktu yang lama, alias bahasa ilmiahnya itu difermentasikan dalam waktu yang lama, karena ada perkembangan atau percepatan dari bakteri yang bekerja, akhirnya tadi yang sebelumnya itu tidak mabuk, akhirnya jadi memabukkan. Contoh di sini nanti semisal dengan ini tape. Tapi kalau kita makan biasa tidak masalah. Namun kadang ada dalam kadar tertentu karena didiamkan dalam waktu yang lama, sifat memabukkan itu keluar. Maka ketika memabukkan tidak dibolehkan. Namun kalau dia jadi minuman biasa boleh, dia jadi makanan biasa boleh, asalkan tidak sampai memabukkan. Jadi intinya tadi nabis boleh asalkan tidak sampai minuman yang memabukkan. Nah, sekarang kita lihat hadis yang berikutnya lagi. Dibacakan Pak Slamet. Sekarang hukum berobat dengan khamr, yaitu berobat dengan arak. Dari Ummu Salamah, dari Nabi Ummu Salamah. Dari Ummu Salamah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan obat penyembuhmu dalam apa yang diharamkan kepadamu. Hadis riwayat Baihaqi, hadis sahih menurut Ibnu Hibban. Lanjut. Ada hadis satu lagi. Dari Wa'il. Dari Wa'il al-Hadrami bahwasanya Tariq bin Suwaid radhiyallahu anhu telah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang arak yang digunakan untuk obat. Arak yang digunakan untuk obat. Beliau menjawab, sesungguhnya ia bukanlah obat, akan tetapi ia penyakit. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud serta lainnya. Baik. Ada dua hadis di sini. Yang pertama hadis dari Ummu Salamah. Dari Nabi SAW beliau mengatakan, Innallaha lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaikum. Sungguh Allah tidak menjadikan obat untuk kalian dari yang haram bagi kalian. Artinya Allah tidak jadikan obat itu dari yang haram. Hadis ini dikeluarkan oleh Baihaqi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kemudian hadis yang kedua dari Wa'il al-Hadrami, bahwasanya Tariq bin Suwaid itu pernah bertanya pada Nabi SAW tentang khamar yang dijadikan obat. Ingat, kita bahas khamar ini seperti yang kita bahas untuk minuman keras. Kita bukan bahas alkohol. Yang kita bahas ini adalah khamar, arak. Ini bolehkah dijadikan obat? Karena ada bentuk pengobatan, ada pengobatan alternatif juga yang itu menggunakan khamar, yang itu menggunakan arak. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan innaha laysat bidawa. Khamar itu bukanlah obat. Walakinnaha daun. Khamar itu hanyalah penyakit. Khamar itu bukan obat, khamar itu hanyalah penyakit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud dan selain dari keduanya. Maka penjelasan yang jelas bisa diambil dari hadis ini, dari dua hadis tadi sekaligus. Yang pertama, tidak boleh berobat dari yang haram. Tidak boleh berobat dari yang haram. Termasuk di sini yang najis, Bapak Ibu sekalian. Ya, termasuk di sini yang najis. Ada pengobatan pakai kencing manusia, enggak boleh.
Ada enggak? Ada, enggak boleh. Nah. Ada lagi dengan makanan yang haram, misalnya kodok, ada yang dijadikan ini enggak? Ada yang dijadikan obat enggak? Apa obat apa? Tokek juga. Jadikan obat apa? Gatal. Enggak boleh. Kelawar juga. Kelawar itu haram dimakan, juga enggak boleh. Pokoknya dari segala sesuatu yang haram tidak boleh dijadikan obat. Ya, tidak boleh jadikan obat. Kemudian faedah yang kedua, khamr bukanlah obat. Namun khamr atau arak itu adalah penyakit. Khamr itu bukanlah obat, namun khamr itu adalah penyakit. Kesimpulan yang lainnya lagi, walau dalam keadaan darurat, khamr tidak bisa dijadikan obat. Walau dalam keadaan darurat, khamr tidak bisa dijadikan obat. Ada alasan kenapa khamr tidak bisa dijadikan obat, ada dua. Ada dua alasan kenapa khamr tidak bisa dijadikan obat. Satu, lihat nanti ya, surat Al-Maidah ayat 90. Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Sesungguhnya di sini diingatkan, wahai orang-orang yang beriman, sungguh yang namanya khamr, yang namanya judi, yang namanya berhala, yang namanya anak panah itu rijsun, kotor. Maka alasan pertama, khamr tidak boleh dijadikan obat itu karena rijsun, karena kotor. Untuk barang-barang haram yang lainnya itu tidak disifati seperti ini, kecuali khamr saja. Barang-barang yang lainnya tidak disifati seperti ini kecuali khamr saja. Khamr yang disifati dengan rijsun. Makanya jadi alasan pertama, khamr tidak boleh dijadikan obat. Alasan yang kedua, khamr diperintahkan untuk dijauhi. Tentang lanjutan ini dikatakan fastanibu la'allakum tuflihun. Jauhilah khamr tadi, maka kalian itu akan menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi ya, khamr diperintahkan dijauhi, artinya segala bentuk pemanfaatan tidak boleh ada. Segala pemanfaatan yang diambil dalam khamr tidak boleh. Tidak boleh untuk minum, tidak boleh untuk obat, tidak boleh untuk dijadikan cuka, tidak boleh dijual. Nah, sekarang kita lihat bahasan selanjutnya lagi, apakah khamr itu najis ataukah tidak? Khamr itu najis ataukah tidak? Kalau pendapat jumhur atau kebanyakan ulama, khamr itu najis. Ya Rasulullah. Kalau pendapat jumhur atau kebanyakan ulama, khamr itu najis. Namun pendapat yang paling tepat, khamr tidak najis. Dengan alasan satu, ketika diharamkan khamr, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penduduk Madinah menumpahkan ke jalan-jalan.
Penduduk Madinah menumpahkan ke jalan-jalan. Seandainya najis, harusnya dibersihkan. Seandainya najis, harusnya dibersihkan. Karena jalan itu akan dipakai untuk sholat. Seandainya itu najis, maka harus dibersihkan dari jalan-jalan. Karena jalan-jalan ini akan dilewati untuk sholat. Namun tidak ada perintah ini. Tidak ada perintah untuk membersihkan khamar dari jalan-jalan. Menunjukkan bahwasanya khamar itu tidak najis. Alasan yang kedua, ini kaidah dari Imam Syaukani. Dicatat kaidahnya. Segala sesuatu yang najis pasti haram. Segala sesuatu yang najis pasti haram. Nah, dia segala sesuatu yang najis pasti haram. Kencing najis nggak? Najis, maka haram untuk diminum. Dilanjutkan kaidahnya. Namun tidak semua yang haram itu najis. Namun tidak semua yang haram itu najis. Contohnya tadi di sini kita bahas, disebutkan dalam ayat tadi Al-Maidah 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru. Ingat, judi. Dikatakan judi, rijsun. Judi itu kita tahu haram. Namun tidak kita katakan untuk kartu judi. Ya, untuk peralatannya dipakai ketika orang itu main judi, tidak kita katakan najis. Walaupun perbuatannya itu haram. Jadi coba diulang kaidahnya. Segala sesuatu yang najis pasti haram. Namun tidak semuanya yang haram itu najis. Maka kaidah tadi bisa menjawab. Khamar kita katakan haram namun tidak najis. Karena belum tentu kita butuh dalil khusus yang menyatakan tegas kalau khamar itu najis. Kemudian faedah yang lainnya lagi, khamar itu berbeda dengan alkohol. Khamar itu berbeda dengan alkohol. Karena ingat ya, sifat alkohol ada warnanya, ada baunya, itu berbeda. Berbeda dengan khamar. Kita bisa cium dari zatnya saja, cium alkohol saja, itu berbeda dengan khamar. Ya, kita cium baunya itu berbeda dengan khamar. Khamar itu baunya katanya kayak kencing gitu ya. Oh, macam-macam. Kayaknya seperti itu orang-orang bilang. Iya, Pak. Iya, betul. Kalau khamar tidak kayak gitu. Alkohol tidak kayak gitu. Dan alkohol itu sifatnya jenengan taruh seperti ini tempat terbuka. Ini habis nanti kalau nggak ditutup. Menguap. Namun kalau khamar enggak. Terus kalau ini alkohol, kalau sini khamar diminum mabuk. Alkohol mati kalau diminum.
Tahu kan yang biasanya alkohol digunakan untuk obat luka itu? Pak Nasir tahu ya? Bening kan? Berapa biasanya kadarnya? 70%. Coba bandingkan saja, ini ada khamar, sini ada alkohol antiseptik tadi. Berani nggak minum yang ini? Yang ini alkohol 70% tadi. Saya jamin nyawanya tidak selamat. Beda dengan kalau dia minum khamar. Maka tadi lihat ada perbedaan antara alkohol dan khamar. Perbedaannya satu. Dari sisi sifat zat berbeda. Dari sisi sifat zat berbeda. Misal, alkohol cepat menguap, sedangkan khamar tidak. Alkohol itu cepat menguap, sedangkan khamar tidak. Begitu pula bau khas khamar berbeda dengan alkohol. Begitu pula bau khas khamar itu berbeda dengan alkohol. Perbedaan yang kedua, khamar memiliki sifat mabuk. Khamar memiliki sifat mabuk. Sedangkan alkohol asalnya zat beracun. Asalnya itu zat beracun. Sama seperti baygon. Baygon disemprot di dalam ruangan gak masalah kan? Tapi coba kalau diminum. Masalah enggak? Masalah. Maka sifat zatnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, khamar hanya sampai kadar tertentu bisa membuat mabuk, bisa membuat mabuk. Yaitu sampai kadar alkohol 40%. Itu sudah paling tinggi sekali loh. Ada yang kelas tinggi itu seperti whisky, rum. Kalau yang baru bir-bir bintang itu masih kelas rendah itu. Itu belum teler benaran, itu baru tunggu sampai satu slop, satu apa? Sloppy. Hah? Sloki. Satu krat dulu habis dulu baru ini. Baru dia teler. Dan kalau whisky, wine, nah itu. Ada yang sifatnya juga kalau didiamkan dalam waktu yang lama. Ada yang arak itu arak tua sekali. Dia sudah difermentasikan puluhan tahun. Itu baru lebih lezat lagi. Telernya lebih cepat. Matinya juga lebih cepat. Tapi kadarnya biasanya 40% tadi. Jarang yang lebih daripada itu. Terus lanjutkan. Sedangkan alkohol seperti pada antiseptik punya kadar hingga 70%. Punya kadar hingga 70%.
Kemudian yang keempat, khamar menurut kebanyakan ulama najis. Khamar menurut kebanyakan ulama najis. Sedangkan zat alkohol dihukumi suci. Sedangkan zat alkohol dihukumi suci. Maka kalau ada yang memakai parfum beralkohol, tidak masalah. Dan ini tidak perlu dibahas ke pembahasan khamar. Karena parfum beralkohol itu bukan khamar. Kenapa kok tidak dinyatakan khamar? Uang Nabi SAW kemarin sudah menyatakan, kita sudah sebutkan kemarin kan? Kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu khamar. Coba parfum beralkohol memabukkan atau tidak? Parfum beralkohol memabukkan atau tidak? Pak Nasir punya parfum beralkohol? Semprot, yang semprot. Ada nggak? Pernah mabuk nggak pakai itu? Enggak. Punya parfum beralkohol? Enggak. Enggak punya ya. Punya. Yang disemprot-semprot itu rata-rata pakai alkohol, Bapak sekalian. Bawa gaul sedikit lah ini. Yang disemprot-semprot itu pakai alkohol karena harus gasnya itu ditekan. Itu butuh tenaga, tenaganya itu ada dari alkohol. Kalau pakai air biasa nggak bisa ditekan. Makanya pakai spray itu alkoholnya ada. Alkohol itu untuk dorong itu tadi, untuk dorong cairannya itu keluar. Kalau pakai banyu biasa nggak bisa. Jenengan ambil yang wangi-wangi terus campur dengan air itu, kemudian ditekan, nggak akan bisa keluar. Nah, sekarang pertanyaannya, ada yang pernah mabuk dengan parfum beralkohol? Ada? Nggak ada. Maka bukan masuk dalam kategori khamar, bukan masuk dalam istilah khamar. Kesimpulannya nggak masalah gunakan parfum beralkohol, termasuk tidak masalah ketika gunakan dalam sholat. Dan itu tidak disebut kita gunakan khamar dalam sholat. Sebagian ulama katakan itu membawa khamar dalam sholat, keliru. Karena tidak memahami istilah, tidak menempatkan istilah dengan tepat. Ada berapa kesimpulannya? Perbedaan tadi 4. Wallahu a'lam bishawab.